Allahu 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 Allah Allahu Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da. Syukur kita pada Allah Ta'ala. Allah meringankan langkah kita untuk hadir dalam majlis. Semoga kehadiran kita dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Tanggal berapa hari ini haji? Oh, belum masuk haji belum? Faidatun pada fadilat takbir dan kurban daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, hiasi oleh kamu akan hari raya kamu dengan takbir, dan pada satu riwayat, hiasi kamu dengan dua hari raya dengan tahlil dan takdis dan tahmid dan takbir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan oleh kamu daripada takbir pada malam Idul Nahar hingga akhir hari tasyrik, di belakang tiap-tiap sembahyang 3 kali, maka puasa merubah dosa sebagian 2. Ini kaget kalau sudah masuk Idul Adha, kaget tiap habis sholat, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh, untuk 4 hari itu jangan ditambahi dengan takbiran. Sunat hukumnya. Bahkan kalau solat apapun, walaupun solat jenazah sekalipun, selesai solat jenazah sunat takbiran. Untuk Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari. Kalau Idul Fitri habis sembahyang selesai sunat. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ad-Durrul Walla pada kelebihan ayyamul layali, daripada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kurban, bukan ngambil kupon, barang siapa yang kurban, awak dewek pula dari rumah. Barang siapa yang kurban, akan kurban, maka apabila keluar ia daripada kuburnya, berdiri di atas kepalanya, maka tiba-tiba bulunya daripada binatang emas syurga, dan 2 matanya daripada yakut syurga, dan 2 tanduknya daripada emas. Jadi kaget waktu
sudah hancur galau alam semesta ni, ada hari kebangkitan. Ada seekor hewan nunggu di tegak di pucuk kuburan wong yang korban tadi. Bahannya dari tanduknya dari emas, matanya dari yakut, bulunya dari emas. Jadi yang metu dari lubang kubur tadi bertanya, siapa engkau? Maka aku tiada lihat sesuatu yang terlebih elok daripadamu. Jiwang itu aku tak pernah nyingok sebagus kau ni di dunia baru inilah. Maka dia berkata, akulah hewan kurban engkau yang kau potong waktu di dunia ini. Naiklah kau di atasku, di atas belakangku. Maka naiklah ia, maka dikukangkan atasnya, dan berjalan ia antara langit dan bumi. Sayyidina Ali radhiyallahu an, apabila mereka itu merupakan seorang akan kurbannya, merebahkan kurbannya ke bumi, maka disembelihnya adalah ia pertama titik daripada darahnya ke bumi itu kafarah bagi dosanya, dan bagi dengan tiap-tiap bulunya itu kebajikan. Ini nilai yang Allah Ta'ala berikan kepada wong yang melaksanakan ibadah kurban. Jadi kalau duit yang dimetu ke dibandingkan dengan cak segenggam bayi bulu sapi itu terbuat dari emas, segenggam itu kali jumlahnya cak 2 jutaan bulunya. Bulu sapi itu 2 genggam. Coba ibu hitung balik. Baik bulu sapi jak 2 genggam bikin. Nah, jadi kadang-kadang hukum dunia ini dengan balasan Allah di akhirat ni tidak seimbang. Timbangannya di akhirat itu beribu-ribu lipatan, ribu-ribuan jumlah balasannya. Cuma karena kadar Hah? Perasaan kalau kekuatan Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakan ya Muhammad, kehidupan dunia ini sedikit, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bandingannya. Nah, cuman karena kita nih masih belum ada keyakinan, seolah-olah untuk urusan-urusan akhirat berat untuk digawikan. Padahal manfaatnya bukan main. Wal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu ya Muhammad dan lebih utama.
Quran yang menunjuk tahu. Yang mati ngejut, berdegap, berdegup. Yang meninggal mak ini, yang meninggal mak ini, meninggal tetap meninggal. Yang ditinggal tersendel. Nah, elok ngelamun. Ya Allah, ya Tuhan, coba sakit dulu cak seminggu, aku setengah bulan sakit, bacalah diajak ngomong. Ini tumpak meninggal, besar hati. Sakit setengah bulan, mati-matilah gancang. Salah pula. Mati-mati. Mati-matilah pula. Alah pelama. Jadi subuh salah, mati ngejut salah, sakit tokin salah. Lagi masuk rumah sakit, masuk rumah sakit tu yang sehat melok sakit, dia nak dijaga, nak ngambil ubat, nak ngambil surat itu. Allah. Kalau kata jemaah, kalau nak kata anak, kata ponaan, kesimpulannya, kalau jahat dengan wong, sudah hiduplah dewean. Iya. Nah, di akhirat dah diinjak tahu bayangannya, lubang kubur mak mana. Dah diinjak tahu lubang kubur. Kawan kita lubang kubur cuman amal. Amal. Tidak beramal. Harta, pangkat, dibagi si onggal. Yang tinggal itulah tadi. Yatsba'ul mayyit salasun fayarji'u asnani wa yabqa wahid. Ngantar wong mati ada 3, balik 2 tinggal 3. Fayarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Yang balik keluarga sama hartanya, yang tinggal amalnya. Ini tiap hari nyekel HP, tiap hari. Tidak boleh habis paket. Mulai ngamuk, mulai gongsing. Baik katik paket ni jangan gila. No. Jangan katik kegiatan, nak tahu informasi. Allah, berhari-hari HP nolong tidak. HP bakal menjadi syafaat tidak di akhirat. Quran tadi jangan kena dibuka, ditepak lagi dah. Quran di rumah habis tidak, hilang tidak, masihlah digobok. Kaget di akhir zaman. Salah satu tanda hari kiamat kata Rasulullah, Allah angkat Al-Quran. Allah angkat Al-Quran. Tulisan Quran di buku itu, tulisannya di Al-Quran itu hilang, terhapus. Allah angkat, tinggal kertas putih ni. Wong-wong yang hafal Quran Allah mati kan, Allah angkat. Waktunya sudah tidak lama lagi. Nah, kesempatan tak ada lama lagi.
Dalam hadis sudah disebutkan oleh Rasulullah, kaki seorang dalam kubur, dia bakal didatangi oleh seseorang yang wajahnya bagus, yang wajahnya terang benderang. Ditanya, siapa kau? Aku ni adalah bacaan Al-Quran waktu kau di dunia dulu. Allah bentuk ke aku model ini, ngewangi kau sampai hari kiamat, di lubang kubur sampai di padang mahsyar. Tak ada HP. Boleh main HP tu, cuman ada batas-batas waktu. Pisang temutu, iwak lupa malik, pempek hitam sebelah, tak boleh HP. Allah, terang sampai dapur, ngurus HP. Nah, jadi kita ni dirusak oleh setan. Itu setan Jepang HP itu. Yang dari Jepang, dari Cina, dari mana. Ada sikot dari pelari Jawa, Oppo. Ingat tua-tua pakai kacamata lah, main HP, pakai tegupu. Buktinya goyuai. Allah. Ya, kalau untuk penting tu tak apa-apa. Ya Allah. Nah jadi cari kawan. Siapa yang bakal jadi kawan? Bini tak jadi kawan, anak tak jadi kawan, tak jadi kawan. Ustaz ngaji tak baca agama. Mana yang baca? Ambil tasbih baca. Tasbih subhanallah, 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 alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya diisi. Kita ni kalau nak beramal, kalau nak nurutkan waktu, itulah omongan kita. Tak kodak, tak kober. Pecek kita ke sana, ada gawe. Pecek kita sana, ada undangan. Ada singgahnya tak terselor. Nak terpergi tu tak terselor. Ulama mengajarkan kepada kita supaya hidup ini ada isi. Caranya dua. Pertama, dari 24 jam waktu sehari semalam, siapkan jam. Misal, ibu punya prinsip, menurut luang waktu ibu, setelah budak pergi sekolah, setelah abahnya pergi ke pasar, jam 8 sampai jam 9 misal. Jadi dari jam 8 ke jam 9 tu, apa yang baca? Apa ngaji, apa zikir, apa tasbih. Niat ke jam. Kalau pagi kan nak nyerang ke banyu, yang kamu masih bernomor-nomor ini. Ya, kamu masih ada nombor ni nak, masih ada laki ni. Nak ngejum ke masaknya, nak nyerang ke banyu, nak ini. Ini yang sudah akhir-akhir ini nak. Misal. Jadi siap waktu atau uji nyai
Aku tak tahu tahu. Tahunya aku dari subuh sampai pukul 6. Jangan dikacau aku ni. Apa be aku silap pergi sana. Jangan dikacau. Artinya dalam sehari ibu nyiap waktu sejam untuk wirid yang jam, yang sifatnya jam. Atau dari maghrib ke isya, kata-kata mah itu wong ni. Ni kalau orang tua-tua ni dari maghrib ke isya tu lah. Ada sore boleh kabal. Dia ni ustaz jam 4 apanya ni. Dari jam 4 mandi tu duduklah sembahyang asar sampai ke isyak, tidak boleh diganggu. Tahan dia kecik, tahan dia. Nah bagus. Jadi dari jam 4 ke sampai isyak itu segala macam lah. Matanya tak kejingaan. Baca Yasin, baca zikir, baca segala macam. Kau makan. Jadi mesti ada waktu yang disiapkan. Kalau tidak macam itu mak manalah kita ni bakal mati. Kadang mak inilah nak rumah-rumah terus. Habis maghrib, ibu habis maghrib baca Waqiah, Tabarok, Yasin misal, Ar-Rahman, ada wirid-wirid yang lain. Jajaklah sampai ke isyak. Nak bertelekungnya nak pusat tak pulak. Tak pulak nak bertelekungnya tak pulak. Kerana ibu tu di rumah. Yang haram tu kalau ada orang ingok. Kalau ibu dewan di rumah tak pulak. Cuman kalau afdolnya bahasa pembacaan tu memang pakaiannya lah. Tapi atau dipisah habis maghrib baca tabarok, salawat. Habis subuh baca Ar-Rahman. Habis asar baca Waqiah. Waqiah tu bacanya asar. Waqiah macamnya asar, Ar-Rahman subuh, Tabarok maghrib. Dibagi macam itu. Atau ibu punya prinsip diajarkan ulama, tiap hari aku harus maco ini. Macam itu. Kalau macam tadi kan apa bolehnya. Pokoknya dari jam subuh bedeg subuh jajak pukul 6 apa bolehnya. Nak solawat 1000, nak tasbih 200, pokoknya apa boleh. Katik target. Ada lagi pakai target. Aku tiap hari mesti macam tadi. Habis maghrib tabarok, habis isyak ini, habis subuh ini, habis asar ini. Itu target namanya. Belum tergawe ini jangan berangkat. Tidak kata ruginya buat ibu. Untungnya buat kita tu lah. Iya. Ini habis banyak waktu. Mayang nak tilap seluang. Ngadap habis malam. Angat-angat sampai tahan nyucuk ke kabel listrik. Tadi juk tahu jangan. Bahaya, ujung meledak. Banyak kan yang main HP sambil apa? Ambil dicas tu. Itu namanya ibu-ibu modern. Ibu modern. Cuma tidak punya HP Android.
Dia tak lemak pula, tak sama dengan orang. Orang punya negara kita tidak. Mana orang tu ada yang punya ngerti untuk nyari artikel, untuk nyari hadis, untuk nyari hukum-hukum, ceramah, segala macam, nyambung silaturahmi, keluarga jauh yang di Jawa sana. Anak cuma ngerti WA baik HP ni. HP ni cuma WA anak ngerti. IG anak tidak faham, Facebook anak tidak faham. Tidak baca. Budak-budak main IG ni. Baca WA dulu lah. Budak Facebook ni aku dengar ni. Apa? Ada yang ini. Apa Facebook Ustaz? Facebook apa? Apa? WA ni lah mainan. Nah, ketemu kawan sekolah SD, kawan sekolah SMP, SMA, sama-sama jemaah haji. Itu baik. Nyambung silaturahmi. Gunanya sakit tadi, perlu darah cepat dapat, perlu darah cepat dapat, kabar ini cepat dapat. Kalau pelok-pelok itu dah pening kepala. Baginya orang Tino ini segala gambar tebeng tu bagus, perasaannya tu bagus. Beli kates di gambar, beli pempek turnu di gambar. Sehingga masuk kalau juz 100. Apalah perasaan. Cuman dia tu hobi. Sehingganya terpenuh HP tang ting. Anak tak baca nutup HP yang juang. Kalau orang ngirim foto baca tidak diterima. Kacak, kau terima weh. Buyan. Tintang. Apa lah. Kau tengok no nyai. Ya, kalau muda tu agak lemak juga mengawasnya. Allah. Apa S apa nama? Apa tu? Apa? Dia bahasa baru. Eksis. Gambar. Ya Allah. Jadi alhasil macam itu. Jadi ibu, bapa, saudara, bayangkan kira-kira gelapnya lubang kubur, gelapnya padang mahsyar, posisi kita yang nak kata rewang, posisi kita kedewean, sementara kesempatan kita untuk mempersiapkan kawan itu banyak. Per detik, per waktu, per masa, pacak kita mempersiapkan. Setiap Al-Quran yang kita baca, otomatis dia bakal jadi kawan kita di akhirat. Setiap yang kita baca, walau cuman selembar, walau cuman sebaris, tinggal kita. Kalau kita nak kawan kita banyak ini. Ya. Kalau kawan kita nak dikit, dikiti.
Tinggal kita. Kesempatan hidup masing-masing punya. Tasbih, ada yang nak baca 10. Solawat, ada yang nak baca 1000. Ada yang nak baca sekitab. Ada nak baca 5. Terserah. Tinggal tunggu satu saat. Mal mayyit ma yamutu illa nadima. Dalam hadis, wong mati itu dia pasti bakal menyesal. Min mayyiti yamutu illa nadima. Pertama yang nyesal wong kafir. Dionyo milih agama selain Islam. Kedua, wong Islam yang tidak beriman. Islam tidak beriman, tidak beramal, tidak berbuat baik, dia bakal nyesal. Ketiga, wong Islam yang cuman beramal wajibnya baik. Cuman wajib, puasa wajib, solat wajib, sedekah wajib, zakat wajib. Pokoknya wajib. Yang sunat tidak. Sudah memenuhi dia lah, memenuhi kewajiban. Cuman dia ngambil wajib baik, nyesel dia. Keempat, wong Islam yang melakukan yang wajib dan yang sunat. Yang wajib digawe kenya, yang disunat digawe kenya. Nyesel juga, tetap nyesel. Yang kelima, Kiai Malik Tajuddin, orang Islam yang ahli ibadat sempurna. Ngapa? Karena nyingok balasan Allah yang sebegitu besarnya, yang sebegitu indahnya, yang akan dibalaskan oleh Allah kepada orang-orang yang beramal soleh. Macam korban tadi no. Woi, sapi dari emas. Aku tahu nak ini besarnya. Kalau pembeli yang sapi 1 miliar itu, dia kira itu. Besar ni yang habis istana ini. Cuma nyumbang masjid 1 juta, dibalas Allah semua ini. Uji kita di akhirat. Coba kau habiskan hal itu ku muat musola, muat madrasah, lebih dari sini kali nak. Nyesel. Semua penyesalan. Dan semua manusia di akhirat, baik yang ibadat maupun yang maksiat, semuanya nyesel. Yang maksiat nyesel dan yang maksiat, yang ibadat dia nyesel, ibadatnya kurang banyak. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala membimbing kita pada jalan yang diridhainya. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala senantiasa menyinari hati kita dengan sinar hidayah dan taufik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina lil-huda waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallahu wa wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.